Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Dinu Salam dari DS Entok Farm, peternak entok di Cilengsi. Bedanya bebek sama entok itu, yang pertama dari postur. Kalau bebek itu jelas leher lebih panjang. Kalau entok itu lehernya agak lebih pendek. Dan dari posturnya badannya lebih besar entok daripada bebek. Luas penampang dadanya lebih luas, lebih lebar entok daripada bebek. Kenapa memilih ternak entok dibanding bebek? Karena ada peluang. Selama ini kan orang mikirnya entok itu hewan piaraan yang diumbar setahun sekali atau setahun 3 kali dipotong tahun baru lebaran aja. Ternyata peminat entok harian itu banyak. Awalnya juga kita suka makan, habis itu beli susah, mahal, kita piara. Setelah piara, kita budidaya setelah melihat peluang itu. Satu jantan itu bisa 5-7 ekor betina. Jantannya harus pilih yang bagus juga. Kadang ada jantannya posturnya bagus tapi pas dia kawinnya itu jelek. Yang peternak juga mereka main di entok hias kayak Rambon, warna bronze dan lain-lain gitu ya. Kalau kita emang awalnya main pedaging. Begitu muncul yang pada main hias, oh kita carinya mereka punya postur yang gede apa enggak. Kalau dia punya misalkan yang pacok yang 6-7 kilo, kita mau kita angkut buat kualitas di kita. Tetap pedaging. Kalau hobi kebetulan keluar warna bagus ya kita buat kukutan liatin aja. Jarang buat khusus buat jual yang warna bagus. Yang penting sih starter sama finisher. Starter finisher itu mirip-mirip kayak peternakan ayam broiler, bebek hibrida. Kita pakainya starter. Jadi kayak modelan kalau pokpan itu 511, finishernya 512. Ada tetap dicampur. Kalau misalnya kita full pakai pur kan costnya gede. Jadi kita pakainya, kita lihat dulu dari anakan ini butuhnya apa, protein. Oh kita tambahin jagung, tepung ikan, apapun yang proteinnya gede. Tapi kan kalau kebanyakan protein juga nggak bagus. Dia kadang malah nafsunya makannya terlalu gede, kita nggak bisa nyukupin nafsu makannya dia nih. Dia malah kanibal, makanin bulu temennya. Itu sesuaiin aja ketika kita butuh starter selama 1 bulan, oh kita kasih protein. Terus ketika pas lagi umur 1 bulan ke 2 bulan, kita agak diumbar, tetap pakai protein juga. Nah ketika pakai finisher kita kasihnya karbo. Ada tempat minum, tempat air kan kita tahu entok itu paling demen sama mandi. Nggak bisa jauh dari air, tapi nggak boleh basah banget, nggak boleh kuyup. Jadi harus sesuai. Lebih gampang dari unggas lain, soalnya dia lebih kuat gitu. Cuma nggak bisa kita sembarangan juga, harus dikasih tempat neduh, tempat jemur, harus sesuai lah. Penyakit yang paling ditakutin semua peternak entok itu mata biru, itu karena virus kan. Karena ya nggak tahu asalnya dari mana. Satu kena, sekandang habis, kayak model flu burung lah. Gejalanya biasanya, yang jelas kurang nafsu makan pasti, semua penyakit pasti begitu. Yang kedua, dia matanya itu ada tanda kayak katarak. Jadi katarak itu berselaput kayak warna biru gitu. Makanya disebutnya mata biru kalau orang teman-teman pada ini, peternak entok pada nyebutnya. Nah biasa tuh sama kepalanya itu biasanya geleng-geleng. Kepalanya geleng-geleng, dia nggak bisa, agak teler. Dan itu walaupun dia virusnya sudah sembuh, kadang ada yang masih kepalanya miring, nggak bisa tegak lagi. Pak Jun ini teman kita pernah nyembuhin, tapi berpengaruh ke kualitas anakan setelahnya. Kita waktu itu sampai ada vitamin B kompleks, segala macam kalau kena MB itu. Dan pernah itu yang kepalanya geleng-geleng itu lurus lagi, tegak lagi, pakai terapi kita satuin sama bebek coklat. Itu perlahan-lahan, emang nggak langsung seminggu, bisa sebulan 2 bulan baru lehernya normal lagi. Cuma nggak ngejamin yang kita bilang itu bakal begitu, kadang ada yang masih tetap. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan nama saya Junaidi, saya membantu di DS Farm ya untuk indukan entok khususnya ya. Saya kan bergerak di budidaya entok. Nah untuk indukan untuk siap produksi itu rata-rata di umur 6 bulan Pak. Kalau untuk jagonya minimal 8 bulan ke atas untuk dapat hasil anakan yang bagus atau telurnya itu fertil.
Dari postur Pak, posturnya yang udah montok, udah rada gede gitu lah. Terus ada topeng sedikit di muka, nah itu udah menandakan dia siap produksi Pak. Kalau fertil itu telur yang dibuahin. Kan telur itu bisa nggak dibuahin pun bertelur Pak. Gitu. Jadi kalau namanya fertil itu dibuahin sama pejantan gitu. Jadi untuk tingkat menetasnya lebih tinggi Pak gitu loh. Hampir di atas 90% kalau fertil gitu. Ya untuk kondisi kandang intinya kebersihan. Maksudnya kebersihan kalau tai entok pasti banyak. Maksudnya tetap sering-sering dibersihin gitu Pak. Kalau untuk pembibitan harus kena sinar matahari si entoknya. Yang siap pro itu kalau di kita itu kurang lebih kan 10x10. Nah itu sebenarnya harusnya mah 60 indukan itu masuk, cuman ini belum full gitu. 1 meter kalau untuk menghasilkan anakan ya, maksudnya indukan nih untuk perkawinan ya. Untuk perkawinan itu 1 meter persegi itu 3 ekor cukup.